lezat ya. Enak banget apalagi kalau ngeliat capcay ya. Tapi Betul. sebenarnya aku tuh penasaran banget nih dok, karena aku suka banget ya apa yang makan capcay terus ada kembang kolnya itu udah paling enak soalnya rasanya itu sama kayak brokoli. Nah, tapi tuh aku penasaran banget karena tuh aku pernah baca nih ya, katanya itu kalau kembang kol ini itu lebih menyerap pestisida nih daripada brokoli. Nah, itu kan dapat membahayakan terus juga katanya tuh susah banget kalau pestisidanya tuh dicucinya tuh susah katanya daripada brokoli. Sebenarnya itu bener nggak sih dokter? Iya, tapi memang kembang kol ini memang banyak manfaatnya sih ya. Tadi memang selain dia tadi ya banyak mitos di masyarakat, tapi kita perlu tanya nih apakah benar nih kembang kol seperti itu ya. Langsung saja kita undang Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Halo dok. Apa kabar? Apa kabar? Wah enak nih ya. Iya, Enak dokter banget. pecinta kembang kol. Ya ini sekarang bahkan trennya dibikin nasi loh. Oh, dibikin nasi. Bikin nasi. Bukan nasi, dibikin seperti jadi nasi. Bubur. Kayak gitu, Bentuknya kayak nasi, jadi alih-alih buat diet nurunin berat badan. bentuknya kayak nasi gitu Bentuknya dok. kayak nasi, jadi Dari kayak apanya? dicacah tipis-tipis, ini permukaannya, jadi nanti dia ada bulir-bulirnya jadinya kayak nasi. Itu katanya buat nurunin berat badan nih. Iya. Betul sekali. Dok, tadi ada Dita bertanya dok ya, bahwa katanya kembang kol ini sulit dibersihkan karena dia lebih banyak menyerap pestisida dibandingkan brokoli. Ya. Ini sebetulnya benar nggak dok Benar ya? nggak sih, Karena Dok? masyarakat bilang seperti itu. Jadi memang ada beberapa buah dan sayur memang rentan sekali nempel pestisida. Tapi sebenarnya pestisida ini bisa kita eliminir dengan mencuci. Tidak perlu, bahkan sebenarnya tidak perlu menggunakan sabun. Nggak perlu ya, pakai air biasa saja tuh udah. Tapi ada syaratnya, mencucinya harus dengan air mengalir. Air mengalir, tapi itu Ya. banyak nggak sih dokter? Ya harus banyak, harus banyak dan banyak agak ya? lama. Jadi nggak akan lengket Ya, pestisidanya dan ya? memang harus dipotong-potong dulu. Oh harus dipotong-potong Ya. dulu. Nah, tapi kalau ibu-ibu nih biasanya itu perlu nggak sih direndam air garam gitu? Nah, air garam sebenarnya salah satu solusi juga selain untuk mengurangi pestisida juga untuk mengurangi ini nih kalau ada ulat-ulat. Nah, ini kan sama seperti brokoli. Iya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat ada apakah di baliknya Betul. gitu. Jadi ada Karena baiknya memang rapet dok ya. Ya, betul sekali. Iya. Ada juga untuk pestisida memang direndam dengan campuran air dan cuka apa nih? Asam, cuka biasa. Cuka Ya, biasa. Cuka yang apel, biasa. cuka Cuka, apel. cuka apel. Ya, Tapi ini jadinya berapa untuk lama dok rendamnya ini? ada yang mengatakan lebih dari sekitar 20 menit. Oh, lama juga ya. Lama juga ya. Tapi Nggak sebenarnya pilihannya kalau mau sehat ya pilihlah yang memang bebas pestisida. Setuju. Hanya memang kadang-kadang kita khawatir ya alternatifnya cuci yang agak lama, airnya harus mengalir, jangan Mengalir, cuci ya. kemudian Jangan terus dikum direndam gitu. Iya, percuma Atau aja. cuci ya. cuci kepret enggak ada. Cuci kepret gitu ya enggak ya. Kemudian pemanasan juga. Jadi sebenarnya ini boleh dimakan mentah. Iya. Oh, Kalau boleh. kita yakin ini tanpa pestisida. Pemanasan juga rupanya bisa mengurangi tadi pestisida. Oh, oke. Nah, dokter ini juga kita kan ada fakta mitos nih ya, dokter. Katanya dengan mengkonsumsi kembang kol ini dapat mencegah resiko penyakit perut. Ya, Itu fakta atau ini mitos? fakta. Oh, ini fakta. Oh, kenapa dokter? Jadi kan gini, kembang kol ini seratnya cukup tinggi. Iya. Kalau kita konsumsi sekitar 100 gram, ini aja udah berat nih ya. Berapa gram Jadi nih, ini Dok? udah berat. Kalau di rata-rata ini bisa sampai 300 Oh, gram berat nih, juga 200 sampai 300 gram. Jadi konsumsi 100 gram mungkin sekitar sepertiganya aja. Ini sudah memenuhi 10% kebutuhan serat tubuh kita. Kita tahu serat ini bagus sekali buat pencernaan. Iya. Selain itu ada juga yang namanya ini nih zatnya namanya kolin. Apa itu, dokter? Kolin ini rupanya dia membantu menjaga struktur sel dan juga terbukti orang-orang yang konsumsi kolinnya kurang ini lebih berisiko mengalami gangguan fungsi liver. Liver kan termasuk Hati ya. ke arah pencernaan Betul, ya. iya. Gitu. Iya. Dok, tadi kan dokter bilang mengandung tinggi serat. Tapi ada juga nih sebagian masyarakat yang agak takut makan kembang kol karena bisa bikin asam urat. Nah, ini fakta atau mitos, Ini Dok? mitos, tenang aja. Jadi dalam kembang kol tidak asam uratnya tidak setinggi ada di daging merah, di jeroan. Jadi tenang aja. Tenang aja ya dokter ya. aman, Berarti Dok, ini ya? mitos ya Aman, dokter ya, ya. betul Nih sekali. juga ada fakta mitos selanjutnya nih dokter. Katanya dengan mengkonsumsi kembang kol ini dapat membantu mengurangi gangguan pernafasan. Itu fakta atau mitos ya dokter? Oh, ini fakta. Ini fakta. Fakta. Oh, Jadi apa dokter bisa? Kandungannya- jadi ada beberapa zat Iya. aktif. Kalau tadi kolin selain tinggi di Kembang kembang kol juga tinggi di brokoli. Nah, ada zat aktif lagi lain namanya sulforaktan. Apa itu dokter Jadi gunanya? sejenis antioksidan. Rupanya si sulforaktan ini mempunyai efek ke Pernafasan. Paru-paru.
Oh, itu Bonusnya ngaruh ke- juga ke bonusnya kemana prostat. nih? Prostat. Wah, Oh. jadi bagus nih bagi pria dok ya, bisa menjaga kesehatan prostat. Ya, betul sekali. Karena selain itu juga mungkin dia berkolaborasi dengan si kolin tadi. Kolin itu kan menjaga struktur sel kita supaya tetap intak dan sempurna. Dok, ngomongin intak nih dok ya, ini ada juga yang berpendapat bahwa kembang kol ini bisa membantu menguatkan tulang. Nah, ini fakta atau mitos dok? Fakta dong. Fakta, apa Ya, hubungannya kembang kol sama tulang? Biasanya kan kalau misalnya Biasanya- susu sama tulang. Ya, karena Tuh. kalsium tinggi, benar ya. Ini kembang kol loh dokter. Tetapi kan tidak semata-mata tulang itu membutuhkan hanya kalsium dan vitamin D. Ada proses-proses lain yang harus bekerja sama dengan si kalsium dan vitamin D. Termasuk adalah fosfat dan magnesium. Oh, Jadi oke. di dalam kembang kol ini juga mengandung fosfat dan magnesium. Kadang-kadang sepele ya. Itu berfungsi untuk memperkuat tulang juga. Membantu metabolisme supaya penggunaan si kalsium, vitamin D3 untuk tulang ini lebih sempurna lagi. Dok, ini kalau diolah seperti tadi dok ya, ini apakah manfaat kembang kol bisa untuk menyehatkan pembuluh darah jantung? Ini fakta atau mitos? Kalau olahnya kayak tadi pasti jadinya mitos dong. Tetapi sebenarnya dalam konsumsi kembang kol ini bisa menyehatkan fungsi jantung. Oke. Karena tadi banyak nih seratnya kan tinggi, seratnya Jadi tinggi. kalau dia tidak diolah seperti tadi itu fakta ya? Fakta. Bisa? Bisa, fakta. Bisa. Oh, Ya. oke. Jadi Kenapa, gini, Dok? jadi gini, kalau seratnya aja misalnya kita konsumsi seratnya tinggi, Iya. otomatis kolesterol akan terbuang bersama feses. Setuju, Dok. Jadi kolesterol yang terjaga, fungsi jantung, pembuluh darah jantung juga sehat. Iya. Lalu antioksidan yang tadi saya sebutkan di dalam kembang kol juga tinggi. Ini juga melindungi fungsi kesehatan jantung. Iya. Keseluruhan sebenarnya sih mencegah kanker. Lalu lagi kolin yang menjaga struktur sel, termasuk pastinya struktur sel otot jantung. Oh, oke. Gitu. Bahkan Nah, kalau- saraf nih kalau kolin nih, iya. ngomongin kolinnya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang struktur sel nih ya, dokter ya, dengan mengkonsumsi kembang kol ini itu membantu mengobati luka saraf yang disebabkan oleh peradangan. Itu fakta Ya, atau mitos? ini fakta. Tetapi bukan berarti kemudian ada masalah di saraf, langsung makannya segerobak ini ya, enggak. Tetapi ini sebenarnya untuk mencegah. Mencegah Mencegah. ya. Lebih ke arah mencegah. Banyak banget tapi ya khasiatnya ya. Kalau untuk luka Ternyata- hati dok? Aduh, berat nih, susah jawabnya ya dok. Susah jawab ya. Culcol ya. Nah dokter ini kayak misalnya ada fakta mitos selanjutnya nih. Katanya kalau misalnya kita mengkonsumsi kembang kol ini itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos sih dokter? Fakta dong, faktanya banyak ya kayaknya kalau kembang kol. luar biasa Jadi gini, kembang kol ya. rupanya dalam kembang kol ini kalau kita konsumsi tadi biasanya pemakaiannya kan 100 gram rata-rata dan 100 gram kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Kebutuhan vitamin C kita sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, sekitar 80-90. Sehari Ya, konsumsi ada jenis tertentu ternyata kembang kol ini mempunyai kandungan vitamin C lebih dari 120% kebutuhan kita. Tinggi juga ya? Tinggi. Bonus yang lain vitamin C kan untuk kita kenal menjaga kekebalan tubuh sistem imun kita. Ya. Dok, tadi kan dokter bilang mengandung tinggi vitamin C. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa konsumsi kembang kol baik untuk daya ingat. Ini fakta atau mitos? Baik untuk daya ingat. Jadi kalau rutin makan kembang kol jadi ingat terus dok? Iya, jadi langsung saya misalnya Oh, enggak. Fakta atau mitos? Itu mitos. itu mitos. Kalau misalnya emang bisa meningkatkan daya ingat sih saya langsung mau karena agak-agak pelupa gitu. Mitos dok ya? Ya, Ini mitos mitos, berarti ya ya, dokter ya. ya. Oke. Jadi Jadi- sebenarnya tuh sebaiknya kalau kita mengkonsumsi kembang kol itu seperti apa nih dokter yang aman? Kayak dibuat sayur gini, tapi ini kalau saya lihat juga sayurnya Ya. kan ada minyak Iya. kayak Ya, juga. jadi kita harus perhatikan kita mau dapat manfaat apa nih. Memang sih tidak apa-apa mengonsumsinya mentah. Oh. Tapi dicuci dulu dok ya? Cuci Tapi dulu. emang enak ya dokter ya kalau dikonsumsi Nah mentah? itu dia, beberapa orang konsumsi kembang kol mentah ini ternyata lebih beresiko mengalami kembung. Ah iya. Itu dia. Ya, Begah ya? kemudian begah, bahkan Begah. ada yang sampai terkentut-kentut gitu ya. Oh. Karena Karena tinggi memang serat ya? Iya, tinggi serat. Jadi sama gini,
pencernaan kita lebih sulit mencerna si kembang kol yang mentah daripada yang sedikit sudah melalui proses pemasakan. Sayangnya proses pemasakan tentu akan mengurangi komponen-komponen nutrisi termasuk dimasak, vitamin C. Oke, nah tapi dokter Jadi, kalau misalnya kalau misalnya kita kan tadi dimasak nih, tapi kalau misalnya kalau brokoli itu kan bisa dimasak setengah matang. Nah, kalau misalnya kita juga memasak kembang kol ini setengah matang boleh ini menjadi efeknya alternatif. juga bagus. Ya, sebenarnya pasti ada komponen yang hilang walaupun tidak seperti ini nih. Ini tampilannya udah overcook ya. Kematangan banget, otomatis kita mungkin dapat seratnya tapi nggak dapat nutrisi yang lain. Wah, jadi kembang kol ini memang manfaatnya banyak dok ya. Sekali. Tapi oleh karena itu kita mulai saat ini memasukkan kembang kol ke dalam menu diet kita ya. Betul sekali, banyak sekali manfaat juga. Satu lagi nih, boleh ya tambahin? Boleh, ya? dok, Boleh silakan. asam folat. Asam folat. Jadi bagus untuk ibu hamil ya? Ya, ibu hamil atau yang merencanakan kehamilan. Karena dalam ini konsumsi 100 gram aja memenuhi 15-20% kebutuhan asam folat kita. Wow, tinggi keren juga ya. ya, keren sekali ya. Kayak mulai saat ini kita harus makan sayuran ya. Iya, harus rajin Betul. memang makan sayur. Kenapa? Karena ini kita akan lihat nih ada tayangan ya. Berbagai macam dampak kalau kita malas makan sayuran. Wah, ini serem dia ya. tayangannya. Dan thank Dokter, you, terima dokter. kasih ya. Terima kasih.